Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga teman-teman penyuluh perikanan sehat selalu. Kali ini saya mau berbagi pengalaman mengurus jaminan kematian asuransi nelayan BPJS Ketenagakerjaan atau asuransi nelayan berjaya, program dari pemerintah Provinsi Lampung. Jadi ketika kita menerima informasi bahwa ada nelayan binaan kita yang terkena musibah meninggal dunia dan nelayan tersebut aktif terdaftar di asuransi nelayan BPJS Ketenagakerjaan, langkah yang pertama kita cari tahu dulu informasinya, itu nelayan tersebut namanya siapa, kemudian kita cari kartu kepesertaannya dan meninggalnya tanggal berapa. Setelah itu kita punya datanya, itu baru kita hubungi pihak kantor BPJS Ketenagakerjaan tempat awal kartu itu didaftarkan. Jadi karena kartu ini adalah program dari pemerintah provinsi, nah ternyata kartu ini didaftarkan awalnya di BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung. Kita cari kontaknya, alhamdulillah dapat. Langsung kita hubungi petugasnya itu. Nah, kita sampaikan bahwa nama nelayan ini meninggal tanggal sekian. Kita tanyakan apakah kartu ini masih aktif atau tidak, kemudian bisa diurus atau tidak. Nah, setelah diperiksa kartu kepesertaannya masih aktif, bisa diurus. Nah, kemudian arahan dari petugas kantor BPJS tersebut yang pertama adalah kartu tersebut sudah dinonaktifkan. Jadi untuk mengurus klaim itu kartunya harus dinonaktifkan dulu ya. Kalau kartunya masih aktif tidak bisa diurus klaimnya. Kemudian yang kedua, diberikan persyaratan-persyaratan yang nanti harus dilengkapi oleh ahli waris dengan formulir klaimnya. Nanti akan saya jelaskan di depan nanti. Kemudian yang ketiga, nanti setelah berkas persyaratan itu lengkap, di scan kemudian dikoordinasikan dulu dengan bagian administrasi untuk klaim. Jadi karena kita di kabupaten, kemudian itu ngurusnya di kota jauh ya, jadi dikomunikasikan dulu. Jadi ke sana nanti tidak bolak-balik, cukup sekali ke sana dengan ahli waris, selesai urusannya begitu. Nah, jadi itu arahannya dari pihak petugas BPJS Ketenagakerjaan. Untuk persyaratan ini akan saya jelaskan. Syarat pengajuan klaim jaminan kematian akibat sakit. Nah, yang pertama adalah kartu BPJS Ketenagakerjaan yang asli, kemudian KTP almarhum asli, ketiga KTP ahli waris asli, keempat KK asli, kelima buku nikah asli. Ini ada catatannya, jika masih lajang melampirkan surat keterangan belum menikah. Jika buku nikah asli tidak ada, silahkan melakukan sidang isbat. Jika buku nikah asli hilang, silahkan minta duplikat akta nikah. Kemudian yang keenam, surat keterangan ahli waris dari kecamatan asli, diketahui 2 orang saksi, tanda tangan menggunakan materai 10.000. Kemudian yang ketujuh, surat keterangan kematian dari kelurahan atau akta kematian dari Disduk Capil. Yang kedelapan, ini surat keterangan kematian dari rumah sakit, klinik atau puskes jika mengalami meninggal di fasilitas kesehatan. Kemudian 9, surat pengalaman bekerja dari perusahaan. Ini karena nelayan BPU ya, bukan penerima upah, jadi kita tidak pakai. Kemudian yang 10, buku tabungan ahli waris. Ini yang ke-11, mengisi formulir jaminan kematian. Nanti ada formulirnya. Untuk formulir jaminan pensiun ini karena tidak termasuk ya, jadi tidak kita cantumkan di sini.
Kemudian dokumen pendukung lainnya, 1. Surat keterangan meninggal dunia kedua orang tua jika saudara kandung yang menjadi ahli warisnya. Kemudian yang kedua, akta kelahiran anak jika anaknya menjadi ahli waris. Kemudian 3. Surat kuasa penunjukan ahli waris dari kecamatan. Ini jika ahli warisnya adalah anak kandung yang memiliki saudara lebih dari 1 orang. Kemudian persyaratan beasiswa jika kartu peserta sudah 3 tahun diiurkan. Ini karena program dari pemerintah baru mulai berjalan tahun kemarin 2020. Jadi ini tidak termasuk ya untuk persyaratan yang beasiswa ini, karena ini minimal 3 tahun kepesertaan. Ini adalah contoh formulir yang diberikan oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan ya, yang diisi oleh ahli waris. Ini formulir jaminan kematian. Mungkin agak kurang kebaca ya karena kecil. Kita lihat yang sudah jadi. Langkah yang kedua yaitu melengkapi berkas persyaratan. Untuk berkas persyaratan yang sudah kita lengkapi yaitu yang pertama, kartu BPJS asli. Ini kita scan. Yang kedua, mengisi formulir. Kemudian yang ketiga ini KTP almarhum dan ahli waris. Kemudian KK. Kemudian buku nikah. Terus kemudian surat keterangan waris, mengetahui camat dan 2 orang saksi, kemudian yang bersangkutan tanda tangan dengan materai. Kemudian persyaratan selanjutnya yaitu surat keterangan kematian dari desa atau akta dari Disduk Capil. Yang terakhir yaitu rekening ahli waris. Semua berkas di-scan, kemudian kita kirimkan ke bagian administrasi klaim dan kita koordinasikan melalui WA. Berkas dinyatakan lengkap oleh bagian administrasi. Kemudian mereka meminta tambahan berkas yaitu surat pengantar dari dinas, surat keterangan nelayan atau terdaftar di satu data. Kemudian yang ketiga yaitu kartu Pusuka. Berikut adalah contoh dari surat-surat yang diminta. Langkah yang ketiga yaitu ahli waris diminta untuk datang ke kantor BPJS Tenaga Kerja dengan membawa semua dokumen asli. Datang ke kantor BPJS pada pagi hari, nanti bertemu dengan bagian satpam, kemudian berkas kita serahkan ke bagian satpam untuk disetorkan ke dalam. Jadi berangkatnya jangan siang-siang ya, nanti kita suruh pulang nanti. Hal ini dikarenakan jumlah klaim perharinya dibatasi. Kami tiba di kantor pukul 9 pagi pun sebenarnya sudah ditolak oleh satpam karena jumlah pengajuan klaim pada hari itu sudah penuh. Tetapi karena saya sampaikan bahwa sudah berkoordinasi dengan bagian administrasi klaim, akhirnya berkas kami diterima dan kemudian diproses di dalam. Setelah menunggu sekitar 2-3 jam, dipanggil, difoto, kemudian ditanya-tanya, akhirnya prosesnya selesai. Kemudian dari admin berbicara melalui HT kepada ahli waris. Untuk rekeningnya paling lambatnya 7 hari kerja, 14 hari kerja terhitung dari hari ini ya Bu. Paling lambat masuk ke rekening 14 hari kerja. Rekeningnya Ibu aktif digunakan ya Bu sampai dengan hari ini ya Bang BRI-nya. Oke, untuk jaminan kematiannya nanti totalnya sebesar 42 juta yang akan ditransfer ke rekening Bank BRI. Sudah selesai ya Bu ya. Langkah yang keempat yaitu ahli waris tinggal menunggu uang santunan masuk ke rekening. Demikian cerita pengalaman kami mengurus klaim santunan BPJS Ketenagakerjaan
Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.